dikit-dikit makar. Sejarahnya emang begitu ya? Istilah makar itu dulu ada di dalam KUHP yang lama itu kan peninggalan kolonial ya. Pasal 104 sampai 125 itu bicara tentang perlawanan terhadap pemerintah dan keamanan negara. Sekarang masih banyak diatur gitu, tapi sudah lebih demokratis. Misalnya istilah makar itu sebenarnya diatur di dalam pasal 193, 2 ayat. Yang pertama itu, yang dimaksud makar dengan maksud menggulingkan pemerintah yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Jadi bermaksud menggulingkan. Yang kedua, itu diancam 12 tahun kalau Anda melakukan gerakan makar untuk menggulingkan pemerintah yang di luar Undang-Undang Dasar, gitu. Itu makar namanya, gitu. Nah, yang kedua, pemimpin atau pengatur gerakan makar itu diancam pidana 15 tahun, yang tadi 12 tahun. Tapi apa yang dimaksud menggulingkan pemerintah? Ya, itu di situ ada penjelasannya. Itu pertanyaan berikutnya, iya. Yang dimaksud menggulingkan pemerintah sehingga disebut makar itu adalah sebuah langkah yang meniadakan atau mengubah susunan pemerintah. Nah, orang berpidato itu kapan meniadakan? Dan kapan langkah-langkahnya? Apa yang diubah? Jadi mesti ada tindakan untuk melakukan itu. Kalau semacam hanya sekedar bicara saja, tidak masuk kategori itu. Enggak. Bicara kalau menggerakkan bisa, lalu menimbulkan. Ini kan enggak ada, cuma menyatakan itu diturunkan saja. Pak Prabowo itu di luar soal impeachment. Apakah itu makar? Pak Harto itu diturunkan kan di luar impeachment. Bahkan saya pernah mengatakan, secara teoritis, ya, terbukti pergantian pemerintah yang selalu bertentangan rakyat itu tidak pernah melalui cara konstitusional. Ya, Pak Mahfud mengatakan itu. Iya. Selalu operasi sesar. Selalu operasi sesar, tetapi kemudian proses konstitusionalnya dibangun belakangan. Mulai dari merdeka lah. Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan itu melawan pemerintah yang sah, yaitu Belanda. Undang-undang dasarnya adalah Konstitusi Belanda tahun 1932. Bahwa Indonesia bagian sah dari kerajaan Belanda dan diakui oleh dunia internasional. Bung Karno ngelawan dan kawan-kawan. Sah kan? Ya. Makar itu. Sah itu. Artinya kalau dilakukan secara itu karena alasan dan melakukan rasa. Ketika Pak Harto menjatuhkan Bung Karno, makar itu. Iya kan? Lalu dikatakan tidak makar. Padahal Bung Karno pada waktu itu dipaksa mundur. Lalu mengeluarkan Super Semar yang disalahgunakan. Sesudah Bung Karno jatuh,